Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan mengkaji kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sarana atau menjadi bekal untuk kita bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fidin azani Allah wa iyyakum, di pertemuan terakhir kita masih sampai di perkataan al-muallif rahimahullahu ta'ala tentang asy-syafa'ah atau lebih khususnya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wal imanu bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil mudhnibin al khati'in yaumal qiyamah. Kata beliau, di antara akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah meyakini adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka para pendosa, bagi mereka orang-orang yang berbuat salah dengan disengaja pada hari kiamat kelak. Wa ala sirat, pun juga di atas sirat. Wa yukhrijuhum min jawfi jahannam, dan dengan syafaat ini Allah mengeluarkan mereka dari neraka jahannam. Wa ma min nabiyyin illa walahu syafa'ah, dan tidaklah seorang nabi kecuali mereka bisa memberikan syafaat. Di pertemuan yang lalu sudah kita terangkan sebagian terkait tentang pengertian daripada syafaat, pun juga syarat-syaratnya, pun juga firqah-firqah yang menyimpang terhadap syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang mengingkari adanya syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan tentang syafaat, dan kita juga sudah menyebutkan satu contoh syafaat yang khusus datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, bahkan syafaat yang pertama kali terjadi kepada manusia di padang mahsyar. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma, dan ini khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga syafaat berikutnya yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah syafaat kepada mereka calon para penghuni surga. Karena di antara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi pembuka pintu surga. Bahkan yang pertama kali membuka pintu surga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika pintu surga itu terbuka,
maka orang-orang setelah Nabi bisa melewatinya, dan ini adalah merupakan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang yang akan memasuki surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babal jannati yaumal qiyamah." Aku datang atau berdiri di depan pintu surga pada hari kiamat. Wa astaftihu fayaqulul khazin man anta. Ketika aku berada di hadapan pintu surga atau di depan pintu surga, kata Nabi, maka aku pun meminta izin untuk dibukakan pintu tersebut. Lalu penjaga surga berkata, "Man anta?" Siapa engkau? Fa aqulu Muhammad, maka aku pun berkata, saya adalah Muhammad. Fa yaqul, maka penjaga surga tersebut berkata, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Karena kamulah wahai Muhammad, kata penjaga surga, aku diperintahkan berdiri di sini untuk menjaga surga itu gara-gara kamu. Ya, dan aku tidak akan membukakan pintu ini kepada seseorang pun sebelummu. Artinya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan orang yang pertama kali membuka pintu surga. Ya, sehingga ketika pintu itu sudah terbuka, maka orang-orang pun bisa memasukinya. Dan inilah syafaat yang khusus juga dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, ana awwalu syafi'un fil jannah. Aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat di surga. Ya. Ada juga contoh yang ketiga, syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat kepada pamannya Abu Talib. Ya, bukankah Abu Talib itu meninggal dalam keadaan kufur? Dan bukankah salah satu syarat bagi orang yang mendapatkan syafaat itu adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah? Namun kenapa Abu Talib justru mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, ketika Abu Talib dalam keadaan sakit, Nabi datang berulang kali kemudian mengajak Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mana dengan kalimat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam siap membela Abu Talib di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, Allah takdirkan Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan musyrik. Sehingga ketika dia meninggal dunia, datang paman Nabi yang lainnya yang bernama Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, hal nafa'ta Abu Talib bi syai'in?" Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk Abu Talib? Fa innahu yahutuka wa yaghdabu laka. Sesungguhnya, kata Abbas, Abu Talib itu marah karena melindungimu, ya, karena menjagamu. Artinya Abu Talib memang benar-benar menjaga Nabi SAW. Bahkan beliau termasuk orang yang melindungi Nabi SAW dari serangan orang-orang kafir Quraisy. Maka kata Nabi SAW, "Na'am, huwa fi dhahdahi minan nar." Ya, kata Nabi, Abu Talib berada di neraka yang paling atas. Abu Talib berada di neraka yang paling atas, dan tentu neraka itu bertingkat-tingkat. Ya, semakin dalam maka semakin panas, dan yang semakin tinggi atau semakin ke atas hukumannya semakin ringan, dan yang paling ringan adalah hukumannya Abu Talib, di mana Abu Talib ditempelkan batu bara di kakinya kemudian mendidih ubun-ubunnya. Itu adalah siksaan teringan yang ada di dalam neraka. Lalu Nabi berkata, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalaulah bukan karena aku, kata Nabi, karena syafaatku, maka tentu Abu Talib itu berada di neraka yang paling bawah, ditempatkan bersama orang-orang munafik. Ya, itu diantara
syafaat yang ketiga yang khusus dimiliki oleh Nabi. Ada juga syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada mereka orang-orang yang memasuki surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Ya, ternyata ada orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab dan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan dari sebuah hadis yang sangat panjang tentang hadis syafaatul uzma, di akhir hadis ketika Nabi SAW diangkat ke atas langit kemudian sujud meminta izin untuk memberikan syafaat, lalu diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan syafaat, maka Nabi SAW pun mengangkat kepalanya seraya mengatakan, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Nabi SAW mengingat umatnya, beliau mengucapkannya 3 kali, lalu dikatakan kepada Nabi SAW, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aymani min abwabil jannah. Kata Allah, masukkanlah dari umatmu, ya, masukkanlah manusia dari umatmu yang mereka tidak dihisab dari pintu sebelah kanan surga, ya, dari pintu sebelah kanan surga. Jadi orang-orang tersebut yang tidak dihisab itu memasuki surga dari pintu sebelah kanan. Wa hum syuraka'un nasi fi ma siwa dzalika minal abwab. Dan orang-orang yang lainnya pun ikut masuk ke dalam surga tersebut melalui pintu-pintu yang lainnya. Siapa mereka? Orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab. Ya, ini nyambung dengan hadis yang menerangkan ketika Nabi SAW ditampakkan umat yang banyak, maka Nabi mengira bahwa itu adalah umatnya, ternyata itu adalah umatnya Nabi Musa. Kemudian Nabi ditampakkan lagi sekelompok manusia yang sangat banyak, lalu dikabarkan kepada Nabi bahwa itu adalah umatnya Nabi SAW. Kemudian dikabarkan bahwa ada di antara umat Nabi SAW yang masuk surga, ada sekitar 70.000 dari umat Nabi SAW yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ya, disebutkan ciri-cirinya ada 4. Mereka la yastarqun, tidak minta diruqyah. Ya, artinya tidak minta diruqyah untuk dirinya sendiri. Ya, misalnya seseorang sakit kemudian minta diruqyah untuk dirinya. Nah, ini sebaiknya jangan. Atau wala yatatayyarun, mereka juga tidak bertatoyur, tidak merasa sial atau tidak merasa optimis tanpa adanya sebab. Yang ketiga, wala yaktawun, dan tidak menggunakan pengobatan besi yang dipanaskan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka semuanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara ciri-ciri orang yang tidak akan yang masuk surga dan tidak dihisab dan tidak diazab, langsung masuk surga. Adapun syafaat-syafaat yang lainnya selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, syafa'atil malaikah. Nabi mengatakan bahwa malaikat itu juga bisa memberikan syafaat. Wa syafa'an nabiyun, dan para nabi juga bisa memberikan syafaat. Wa syafa'al mu'minun, pun juga syafaatnya orang-orang yang beriman. Walam yabqa illa arhamur rahimin, dan tatkala tidak ada lagi syafaat, maka tersisalah syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang disinggung juga oleh Imam Al-Barbahari di akhir paragraf ini. Apa saja di antara contoh syafaat yang selain datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Misalnya di sini disebutkan adalah syafaatnya orang-orang yang beriman tentunya. Ya, syafaatnya teman-teman yang saleh. Di mana disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengabarkan ada orang-orang yang berhasil melewati sirat. Kemudian ada juga orang-orang yang terjatuh ke dalam neraka. Sehingga ketika tidak ada lagi orang-orang yang tersisa melewati sirat, maka orang-orang yang beriman pun bersungguh-sungguh bermunajat kepada Allah, meminta untuk
dibebaskan teman-temannya yang terjatuh ke dalam neraka. Mereka mengatakan, Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Wahai Rabb kami, dahulu mereka itu berpuasa bersama kami. Wa yusalluna ma'ana, dan mereka dulu juga salat bersama kami. Wa yahujjuna ma'ana, dan mereka dulu beribadah haji bersama kami. Ya, lihat di sini betapa luar biasanya memiliki teman-teman yang saleh. Artinya teman yang saleh itu tidak bermanfaat di dunia saja, tapi juga bermanfaat di akhirat. Mereka bisa menjadi syafaat, ya, di mana mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang begitu sungguh-sungguh, sehingga ketika Allah melihat kesungguhan mereka, maka Allah pun mengatakan, akhriju man araftum, keluarkanlah orang-orang yang ada di dalam neraka yang engkau kenali. Sehingga teman-teman yang dia kenal yang terjatuh ke dalam neraka dikeluarkan satu persatu disebabkan oleh syafaatnya teman yang saleh. Maka teruslah berusaha untuk mencari teman-teman yang saleh, karena setidaknya ketika kita memiliki amal yang sedikit, kita berharap dengan memiliki teman yang saleh bisa menolong kita di akhirat kelak, ya. Atau bahkan kita yang menjadi teman yang soleh bagi teman kita, itu luar biasa, ya, sehingga kita pun bisa menjadi penolong bagi teman-teman kita di akhirat, ya. Ini diantara syafaat yang datang dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga syafaat dari orang-orang yang beriman kepada mereka, orang-orang yang berhak atau sudah divonis masuk ke dalam neraka tapi nggak jadi dimasukkan ke dalam neraka gara-gara syafaatnya orang yang beriman. Ya, ini berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih." Kata Nabi, tidaklah seseorang muslim itu meninggal dunia lalu disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka orang-orang yang mensolati tersebut itu menjadi syafaat untuk orang yang disolati. Bayangkan, ya, ini keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun. Ketika ia mensolati seseorang, ya, bisa menjadi syafaat. Apalagi 40. Ya, 40 disebutkan di dalam hadis ini, 40 orang yang mentauhidkan Allah akan menjadi syafaat bagi orang yang disolati mereka. Makanya disarankan ketika ada orang yang meninggal, cari masjid yang jamaahnya banyak. Makanya kita lihat subhanallah, hampir setiap waktu sholat, baik di Madinah, di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, itu ada orang yang meninggal, ada orang yang disolati, ya. Padahal orang-orang yang disolati tadi itu dari luar kota banyaknya. Kenapa mereka jauh-jauh atau rela jauh-jauh untuk disolati di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram? Karena jamaahnya banyak, ya enggak? Ribuan yang mensolati, bayangkan, ribuan yang mendoakan mayit tersebut. Sehingga kalau seandainya ada minimalnya 40 orang saja yang tidak menyekutukan Allah, yang mentauhidkan Allah, udah dapat syafaat itu. Ya, tentunya dilihat mayitnya ini benar atau tidak. Ya. Ya, tapi setidaknya itu bisa menjadi syafaat bagi mereka. Ya, kalau lebih dari itu maka subhanallah luar biasa. Ada juga syafaat yang diberikan oleh orang-orang yang beriman kepada mereka yang sudah berada di dalam surga, ya, seperti doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Salama, Allahumma gfir li Abi Salama warfa' darajatahu fil mahdiyin. Kata Nabi, ya Allah, ampunilah Abu Salama dan angkatlah derajatnya di surga. Ya, Nabi SAW mendoakan Abu Salama agar diangkat derajatnya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga.
Fayaqulu anna hadza, maka orang yang diangkat derajatnya tadi berkata, ada apa ini? Kenapa ini kok derajat saya naik? Maka dikatakan kepadanya, hadza bistighfari waladika laka. Ini adalah akibat istighfar anakmu yang senantiasa mendoakan ampunan untukmu, sehingga orang tersebut di surga terangkat derajatnya terus dan terus, ya. Ini juga menjadi catatan, hendaknya kita berusaha untuk menjadi anak-anak yang saleh, ya, yang mendoakan kedua orang tua kita. Karena bagaimanapun dan berapapun umur kita, tetap kita ini adalah seorang anak di hadapan orang tua kita. Meskipun kita sudah punya anak, sudah punya cucu, sudah punya cicit, tetap kita adalah seorang anak di hadapan orang tua kita, meskipun orang tua kita meninggal. Sehingga kita karena seorang anak berkewajiban untuk berbakti kepada mereka, di antaranya adalah mendoakan mereka, mendoakan ampunan untuk mereka, terutama yang telah tiada, karena mereka sekarang sudah tidak bisa apa-apa, jangankan untuk beramal, ya nggak bisa apa-apa, maka mereka pun butuh doa dari kita, ya. Doakan mereka agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya terus seperti itu, ya. Karena seorang anak yang saleh itu bisa menjadi syafaat untuk orang tuanya. Baik, ikhwani fidin azani Allah wa iyyakum, itu diantara beberapa contoh daripada syafaat, ya. Dan kemarin juga sudah kita singgung syarat untuk mendapatkan syafaat, diantaranya adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang mendapatkan syafaat. Artinya tidak semua orang itu bisa mendapatkan syafaat kecuali mereka yang telah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini catatan, kalau kita mengharap dan ingin kita mendapatkan syafaat Nabi, maka kita harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya kita diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak lain adalah, dan tidak ada cara lain kecuali harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar, ya, membenarkan setiap kabar darinya, mentaati setiap perintah yang datang darinya, kemudian meninggalkan setiap yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidaklah Allah diibadahi itu kecuali dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan benar-benar ittiba kepada Nabi, insyaallah kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pun juga syarat yang kedua adalah izin dari Allah kepada orang yang memberikan syafaat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin dan diberikan. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat. Di antaranya para nabi, orang-orang saleh, ya, orang-orang yang beriman, dan yang lainnya. Yang ketiga syaratnya adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala kepada yang memberikan syafaat tadi. Selain izin, orang yang memberikan syafaat itu juga harus diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang tersebut adalah orang yang tidak diridhoi oleh Allah, maka tentu tidak mungkin dia bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala melanjutkan, wa kadzalika siddiqun, atau di sini beliau menyebutkan wa kadzalika siddiquna wa syuhada was salihun, demikian juga orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang yang saleh, itu mereka juga bisa memberikan syafaat. Walillahi ba'da dzalika tafaddulu katsirun ala man yasha, dan setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang besar kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi ketika syafaat-syafaat itu sudah berakhir, syafaat-syafaat tadi para nabi, ya, orang-orang saleh, para syuhada, kemudian teman-teman yang saleh dan yang lainnya sudah berakhir, kemudian Allah memberikan karunia yang begitu besar kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Apa karunia yang sangat besar tersebut? Wal khuruju minan nari ba'da makhtaraqu wa saru fahman. Karunia tersebut tidak lain adalah, ya, dikeluarkannya manusia dari neraka
setelah mereka terpanggang, setelah mereka gosong di dalam neraka, ternyata di situ keluar syafaat yang paling akhir yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia-manusia yang terpanggang di dalam neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Berdasarkan sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Abu Hurairah atau Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW mengatakan anna unasan umira bihim fa udkhilu nara. Jadi ada beberapa manusia yang diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka dan masuk ke dalam neraka. Thumma inna Allah jalla wa ala yukhrijuhum ba'da dzalika minan nar ba'da mahtaraqu wa saru fahman. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka yang sudah masuk di dalam neraka, yang sudah gosong menjadi arang, dikeluarkan. Fayu'maru bihim ila nahri ala babil jannah. Kemudian setelah itu ya mereka dimasukkan ke sebuah sungai di depan surga. Fayanbutuna kama yanbutul hamili ala majrasail. Maka manusia yang tadi menjadi arang ketika dimasukkan ke dalam sungai di depan surga tadi, seketika mereka tumbuh kembali seperti ya benih kecamba yang mengeluarkan tunasnya, tumbuh seger kembali ya, yang tadinya sudah gosong, kemudian atas syafaat dari Allah Subhanahu wa taala mereka menjadi sempurna kembali. Thumma ba'da dzalika yadkhulun nar. Thumma ba'da dzalika yadkhulul jannah. Kemudian setelah itu mereka pun akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, itulah yang disebut dengan syafaat, dan syafaat yang paling akhir. Setelah syafaat dari Allah maka tidak ada syafaat lagi yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Taib. Jadi syafaat sudah selesai. Kemudian Imam Al-Barbahari melanjutkan wal imanu bis sirati ala jahannam. Ya, dan wajib mengimani adanya syirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Ini pembahasan berikutnya, yaitu tentang sirat. Ya'khudhu siratu man sya'allah, di mana syirat tersebut menyambar orang-orang yang sesuai dikehendaki oleh Allah. Wa yajuzu man sya'allah, dan sirat tersebut dan ada yang berhasil melewati sirat sesuai dengan kehendak Allah. Wa yasqutu fi jahannama man sya'allah, dan ada juga yang terjatuh ke dalam neraka jahanam atas kehendak Allah. Walahum anwarun ala qadri imanihim, dan di hadapan mereka ada cahaya sesuai dengan amalan-amalan mereka. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari adalah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini adanya as-sirat. Sirat itu kalau diterjemahkan adalah sebuah jembatan. Oleh karenanya dikatakan kepada Nabi SAW di antaranya oleh Abu Sa'id Al-Khudri, mal jisru, beliau berkata, apa itu jisr ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan madhadatun mazillatun, bahwa yang namanya jisr, nama lain dari kata sirat, itu adalah sebuah jembatan madhadah yang miring. Jembatan tersebut disifati oleh Nabi sangat miring, mazillatun, sudah miring, licin lagi, ya, sudah miring, licin lagi. Jadi sirat ini kalau disebutkan ciri-cirinya, ya, diantaranya adalah adaqqu minasya'r, lebih tipis daripada rambut, wa ahadun minasayf, bahkan lebih tajam daripada pedang. Sehingga orang-orang Mu'tazilah yang berpatokan kepada akal mereka, mereka membayangkan bagaimana bentuk sirat ini, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Berarti kalau ada orang yang naik di atas sirat langsung terbelah atau langsung terluka. Belum lagi licin, belum lagi miring. Mana mungkin ada orang yang bisa melewati jembatan tersebut? Sehingga orang-orang Mu'tazilah dengan akalnya menolak akidah ini, menolak adanya sirat. Itulah firqah Mu'tazilah yang mengedepankan akal mereka. Ya, padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka orang-orang yang melewati sirat itu disesuaikan dengan amalan-amalan mereka. Ya, yang bisa melewati sirat itu adalah
orang-orang yang amal kebaikannya banyak. Nanti akan diterangkan bagaimana keadaan manusia ketika melewati sirat. Dalil-dalil terkait tentang adanya sirat itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surat Maryam ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya." Setiap di antara kalian pasti akan mampir, domir ha ini ke neraka, muannas. Nar itu neraka itu muannas. Makanya wa im minkum illa wariduha, dan pasti setiap di antara kalian itu mampir ke dalam neraka. Kata para ulama bahwa mampirnya di sini itu bukan masuk ke dalam neraka, tapi mampir di atas neraka, yaitu di atas sirat. Ketika melewati sirat. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ketika mendengar ayat ini, beliau dan melihat fenomena banyaknya orang-orang yang ketawa, lalu beliau membacakan ayat ini, bertanya kepada mereka, kenapa kalian itu masih suka ketawa? Padahal ayat ini sangat jelas menjelaskan bahwa kalian itu pasti mampir ke dalam neraka atau mampir ke neraka, dan engkau tidak tahu apakah berhasil melewatinya atau justru jatuh ke dalamnya. Tapi kenapa engkau masih suka ketawa? Bayangkan, subhanallah. Ya, saking dalamnya pemahaman beliau terhadap ayat ini, sehingga ketika mendapati fenomena banyak manusia yang suka ketawa ketiwi, sehingga mereka lalai tentang akhirat, mereka lalai tentang Allah Subhanahu wa taala, ditegur oleh beliau. Kalian ketawa-ketawa padahal kalian itu pasti mampir ke neraka, dan kalian tidak tahu apakah kalian itu bisa selamat dari neraka atau tidak. Dan ini yang harus kita renungkan, ya ikhwah. Karena banyak ketawa itu bahaya, ya, bisa mematikan hati. Ya, sehingga dengan membaca ayat-ayat seperti ini itu bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Kana 'ala rabbika hatman maqdiya, dan itu adalah sesuatu yang Allah tetapkan dan tidak bisa diganggu gugat. Ya, tidak bisa diganggu gugat. Ini ayat yang pertama yang menunjukkan adanya sirat. Ya, bahwa manusia itu pasti melewati neraka atau mampir di neraka, yaitu di atas sirat. Kemudian dalil berikutnya disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 8. At-Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir." Kata Allah, "Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah." Ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menghinakan para nabi dan tidak pula menghinakan orang-orang yang beriman. Nuruhum yas'a baina aydihim. Ada cahaya, ya. Cahaya mereka berada di hadapan mereka. Ya, jadi para nabi dan orang-orang yang beriman itu memiliki cahaya, ada di depan mereka, wa bi aimanihim, dan ada di samping kanan mereka. Lalu mereka berkata, yaqulu rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Kata para ulama, cahaya yang ada pada mereka, pada para nabi dan orang-orang yang beriman ini, di dalam ayat ini adalah ketika mereka melewati sirat. Ketika di hadapan mereka sirat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada mereka, memberikan cahaya kepada orang-orang yang beriman dan para nabi. Kenapa? Karena mereka akan melewati sebuah jembatan yang tipis, yang tajam, yang miring, yang licin. Karena kalau seandainya mereka melewati sirat itu gelap, maka tentu ya mereka akan tergelincir. Maka atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala diberikanlah cahaya, ya, berupa cahaya kepada mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa sirat itu ada.
Kemudian juga disebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat 12, di mana Allah berfirman, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Kata Allah, hari di mana engkau melihat orang-orang yang beriman baik dari kalangan laki-laki ataupun orang-orang yang beriman dari kalangan perempuan, betapa cahaya mereka terlihat bersinar di depan mereka dan di samping kanan mereka, lalu dikatakan kepada mereka, busrakumul yauma jannat, berbahagialah kepada kalian, hari ini ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kalian akan kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar, ya. Kemenangan yang sangat besar. Sama tafsirannya bahwa cahaya tersebut itu ada ketika mereka akan melewati sirat sebagai bentuk penerangan sehingga mereka bisa melewati sirat. Tayyib. Ikhwani fiddin a'azanillahu wa iyyakum. Di dalam hadits yang lain ya disebutkan bahwasanya tadi as-sirat atau al-jisru, nama lainnya itu madrubun ala matanil jahannam, terbentang di atas neraka jahanam. Dan kita tahu bahwa neraka jahanam itu begitu luas, neraka jahanam itu begitu dalam. Karenanya Nabi SAW mengatakan, yu'ta bi jahannami yauma idzin laha sab'una alfa zimam, didatangkan neraka atau ditampakkan neraka kepadaku, ternyata neraka itu memiliki 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha, dan setiap tali kekang itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Bayangkan, neraka itu memiliki 70.000 tali kekang, setiap talinya ditarik oleh 70.000 malaikat. Dan kita tahu bahwasanya di antara sifat-sifat malaikat yang sampai kepada kita itu besar, memiliki sayap, ada yang 700 seperti malaikat Jibril, badannya gede dan sebagainya. Artinya berbeda-beda bentuknya. Itu 70.000 untuk satu tali, menunjukkan betapa luasnya neraka jahanam. Kemudian di antara kabar yang menandakan bahwa neraka itu begitu dalam, juga sebuah kisah yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajabatan. Kita pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, tiba-tiba beliau mendengar suara seperti benda yang terjatuh. Maka Nabi mengatakan, atadruna ma hadza? Wahai sahabatku, tahu enggak tadi itu suara apa? Maka para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi mengabarkan, hadza hajarun rumiya bihi fin nari mundu sab'ina kharifan wa huwa yahwi fin naril al'an hatta intaha ila qa'riha. Kata Nabi, tadi itu adalah suara batu yang dilempar ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan sekarang itu baru nyampe. Bayangkan, ada sebuah batu dilempar ya selama 70 tahun, ternyata baru nyampe ke dasarnya. Berarti berapa dalam itu neraka? Dalam sekali, ya. Bahkan di antara yang menunjukkan luasnya neraka, matahari dan bulan itu dimasukkan ke dalam neraka. Subhanallah. Sebagaimana kabar yang dijelaskan oleh Nabi SAW terkait tentang matahari dan bulan dimasukkan ke dalam neraka. Kata beliau, asy-syamsu wal qamaru thawrani mukawwirani fin nari yaumal qiyamah. Kata beliau bahwa matahari dan bulan itu seperti dua banteng yang dilempar ke dalam neraka pada hari kiamat kelak. Ya, baik matahari atau bulan itu seperti banteng yang udah dilempar begitu saja ke dalam neraka, cemplung gitu ya. Padahal kita tahu bahwa bulan itu besar,
apalagi matahari begitu besar. Ya, dan kita ketika melihat matahari tidak mungkin bisa melihat secara keseluruhan. Tapi dua benda yang besar ini bisa dimasukkan ke dalam neraka, yang memberikan faedah kepada kita bahwa neraka itu begitu luas dan begitu dalam, sehingga matahari dan bulan itu masuk ke dalam neraka. Jadi di antara hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memasukkan dua benda ini, pertama, bahwa matahari dan bulan itu di antara bahan bakar api neraka. Bukan hanya batu dan manusia, tapi bulan dan matahari itu juga menjadi bahan bakar api neraka. Yang kedua, sebagai bentuk penghinaan kepada mereka para penyembah berhala, di antaranya adalah penyembah matahari dan bulan. Allah hinakan sesembahan mereka itu dimasukkan ke dalam neraka. Karena ada orang-orang yang menyembah matahari, ada pula orang-orang yang menyembah bulan. Sehingga ketika hari kiamat Allah masukkan dua ini, sesembahan ini, sehingga membantah mereka bahwa apa yang mereka sembah itu masuk ke dalam neraka. Tidak mungkin sesuatu yang masuk ke dalam neraka itu dianggap sebagai Tuhan. Tidak mungkin dianggap sebagai sesembahan. Ya. Dan hal ini sejatinya selaras dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 98. Allah mengatakan, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah adalah merupakan bahan bakar neraka jahanam. Kalian pasti masuk ke dalamnya. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullu fiha khalidun. Kemudian kata Allah, seandainya atau andai kata berhala-berhala kalian ini berupa matahari dan bulan ini adalah merupakan Tuhan, maka tidak mungkin Tuhan itu dimasukkan ke dalam neraka. Ya, Imam Asy-Syiqiti rahimahullahu taala mengatakan terkait tentang ayat ini, hadhil ayatu tadullu ala anna jami'al ma'budati ma'abidiha finnar. Kata beliau, ayat tadi surat Al-Anbiya ayat 98 dan 99 ini menunjukkan bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah dan para penyembahnya itu ditempatkan di dalam neraka jahanam. Di dalam neraka jahanam. Ya, sehingga bersyukurlah kita yang masih mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tentang sifat sirat. Kata Nabi SAW, yudrabu siratu baina dhahranai jahannam fa'akunu ana wa ummati awwala man yajuzu wa la yatakallamu yawma idin illa rusul. Kata Nabi bahwa sirat itu dihamparkan di atas atau di antara dua tepian neraka jahanam. Ya, seperti jembatan gambarannya. Kemudian kata Nabi, aku dan umatkulah yang pertama kali akan melewatinya. Dan tidak ada yang berbicara ketika melewati sirat kecuali para nabi. Bayangkan. Ketika orang-orang yang beriman melewati sirat, maka tidak ada di antara mereka yang berbicara kecuali para nabi. Apa yang dibicarakan oleh para nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa da'war rusuli yauma idzin Allahumma sallim sallim. Ternyata pembicaraannya para nabi di atas sirat itu hanya doa satu, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Bayangkan. Ini menunjukkan betapa mengerikannya berada di atas sirat. Bahkan sekelas para nabi berdoa hanya mengeluarkan satu kata, selamatkanlah ya Rabb, selamatkanlah ya Rabb. Dan ini bentuk syafaatnya para nabi kepada orang-orang yang selamat melewati sirat.
Bisa dipahami nggak? Ya. Menunjukkan para nabi, subhanallah, para nabi loh. Ketika berada di atas sirat berdoa kepada Allah, satu doanya, ya Allah selamatkanlah. Nah, bagaimana dengan keadaan kita ya ikhwan? Ya. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, wa fi jahannam kalalibu mithlu syaukati sa'dan. Dan ketika dan sirat itu memiliki kalalib, memiliki besi-besi, ya, yang besi-besi itu diibaratkan oleh Nabi seperti duri pohon sa'dan. Antum pernah dengar pohon ini, pohon sa'dan? Antum kalau cari di Google itu ya buahnya berduri atau pohonnya berduri, menggambarkan bahwa di sisi sirat itu ada besi-besi, ada penyangga besi atau ibaratnya pegangan tapi berduri, ya, pegangan yang berduri. Kemudian kata Nabi, hal ra'aitumus sa'dan, tahu enggak kalian apa itu sa'dan? Maka mereka mengatakan, na'am ya Rasulullah. Mereka tahu bahwasanya pohon sa'dan itu adalah pohon yang berduri. Jadi kesimpulannya sirat itu di sampingnya ada duri-duri, ada kawat yang berduri. Kemudian kata Nabi, fa innaha mithlu sauki sya'dan ghaira annahu la yu'lamu qadru 'idhamiha illallah. Hanya saja kata Nabi SAW, memang mirip seperti duri pohon sya'dan, hanya saja bentuknya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Takhtifun nasa bi'a'malihim, yang duri-duri tersebut mengoyak daging manusia sesuai dengan amalan-amalan mereka, sesuai dengan amalan-amalan mereka. Faminhum mubiqu bi'amalihi wa minhum mujazi hatta yunji. Dan di antara mereka ada yang celaka dan ada pula yang lolos darinya. Ada yang lolos darinya. Disebutkan di dalam riwayat yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri terkait tentang bagaimana sih keadaan orang-orang yang beriman ketika melewati sirat. Tadi disebutkan ciri-cirinya, ya, ada kawat di sisinya. Di riwayat Abu Sa'id ini lebih jelas lagi. Ketika beliau bertanya, mal jisru, apa itu jisri, apa itu jisr? Maka Nabi mengatakan, madhadatun mazillatun, sebuah jembatan yang miring yang licin, alaihi hatatif wa kalalib. Kemudian sirat itu ada pengait kawat dari besi yang berduri, ya, wahasakatun mufal tohatun laha syaukatu uqaifa. Artinya jenis-jenis besi yang berduri lah, ya, jenis-jenis yang berduri. Takunu bin Najd, yang seperti ada di Najd, disebut dengan pohon sa'dan. Nah, terus kata beliau, al-mu'minu 'alaiha. Nah, keadaan mukmin yang melewati sirat itu pertama, katorfi, ada yang seperti kejapan mata. Subhanallah, ini orang yang melakukan amalan luar biasa. Ketika melewati sirat, ya, diibaratkan seperti mata yang berkejap langsung sampai ke tepinya. Ada juga kalbarq, yang seperti kilat, ya, sama juga cepatnya, tapi lebih cepat, tidak lebih cepat dari yang pertama. Ada juga karih, ya, mungkin dia banyak amalannya tapi agak sedikit lambat seperti angin yang berhembus. Wa ka'ajawidul khayli warrikab, dan ada juga yang seperti kuda berlari kencang, dan ada juga yang seperti onta dolog, ya. Ya, mungkin amalannya dolog tapi bisa sampai ke dalam surga, selamat melewati sirat. Fanajin muslim, inilah yang disebut dengan seorang muslim yang selamat. Dan ingat, yang berhasil yang melewati sirat itu adalah hanya orang-orang yang beriman saja. Adapun orang-orang kafir, sebelum mereka melewati sirat langsung terjungkal ke dalam neraka. Pun juga orang-orang munafik itu mereka hanya diberikan cahaya di awal-awal saja. Setelah itu mereka terjungkal, sehingga yang hanya melewati sirat itu adalah orang-orang yang beriman saja. Nah, orang-orang yang beriman kata Nabi SAW itu, yang pertama tadi yang selamat. Ada orang-orang yang selamat seperti kilat, seperti kejapan mata, seperti angin, seperti kuda yang berlari kencang, dan ada juga seperti onta.
Kemudian yang kedua, kondisi orang yang beriman kedua adalah najin mahdus. Ada orang-orang yang selamat tapi tersayat-sayat dulu dagingnya karena duri. Terkecos-kecos dulu oleh duri yang ada di sisi kanan dan kiri sirat tersebut, sebagaimana yang tadi disebutkan. Kemudian yang ketiga, wa maqdusun finnari jahannam, dan ada juga orang yang beriman yang terdolong ke dalam neraka jahanam sehingga mereka terjatuh. Ya, jadi kesimpulannya ada 3 jenis manusia yang akan melewati sirat. Yang pertama adalah orang yang beriman yang selamat, dengan cepat ataupun lambat selamat. Ada juga ya tanpa tersiksa, meskipun pelan dia nggak disiksa tapi selamat. Tapi yang kedua ini orang yang beriman tapi dia disiksa dulu di atas sirat. Ya mungkin dia orangnya banyak amal solehnya tapi juga memiliki keburukan tapi sedikit. Sehingga di atas sirat tersebutlah dia disiksa, ditabrak dengan dengan kawat yang berduri, terkoyak tubuhnya dan sebagainya, sehingga sampai ke selamat dari sirat. Selamat juga ini. Tapi yang ketiga adalah seorang mukmin yang justru dia terdorong ketika disambar oleh kawat tersebut lalu jatuh ke dalam neraka, ya. Fayamur hatta yamurru akhiruhum yushabu sahban, sehingga datanglah orang yang paling terakhir melewati sirat kemudian ditarik dengan keras. Ada juga orang-orang yang seperti itu, ya. Ada juga orang-orang yang seperti itu. Itu keadaan orang-orang yang beriman ketika melewati sirat. Nah, siapakah orang yang pertama kali melewati sirat? Tidak lain adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu adalah umatnya. Nah, umatnya ini siapa? Kita pun juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Ya. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Nah, dari umatnya Nabi ini siapa yang pertama kali? Ya, di antaranya disebutkan dalam sebuah riwayat adalah fuqaraul muhajirin, yaitu orang-orang miskinnya muhajirin. Ya, orang-orang muhajirin itu mulia, tapi lebih mulia lagi yang fuqaranya, diprioritaskan untuk melewati sirat. Karena di situ bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, karena mereka di dunia mengalami sesuatu yang mengenaskan atau tidak mengenakan, sehingga di akhirat kelak Allah berikan prioritas untuk bisa melewati sirat. Masih banyak waktunya. Baik. Kita singkat aja. Ya, kemudian setelah itu ketika orang-orang beriman akan melewati sirat, ada cahaya yang nampak di hadapan mereka. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, cahaya mereka itu berbeda-beda. Ya, ketika mereka mengangkat kepala mereka, lalu mereka diberikan cahaya. Fayu'tuna nurahum ala qadri a'malihim. Diberikan cahaya sesuai dengan amalan-amalan mereka. Minhum man yu'ta nurahu mithlu jabali baina yadayhi. Dan ada di antara mereka yang diberikan cahaya ya seperti gunung di kedua tangannya. Ya, seperti gunung, berarti cahayanya begitu bersinar. Minhum man yu'ta nurahu fawqa dzalik, dan ada juga orang yang diberikan cahaya dengan cahaya yang lebih terang daripada sebelumnya. Minhum man yu'ta nurahu mithlun nakhlati biyaminih, dan ada juga orang yang diberikan cahaya seperti pohon kurma di tangan kanannya. Wa minhum man yu'ta duna dzalika biyaminih hatta yakuna akhiru dzalika man yu'ta nurahu ala ibhami qadamihi. Kemudian ada juga orang yang mendapatkan cahaya lebih kecil daripada sebelumnya, sampai orang yang mendapatkan cahaya yang paling kecil adalah cahaya yang diberikan di jempol kakinya. Ya, yudhi'u marratan wa yudfi'u marratan, yang cahaya di depan jempol kakinya tersebut itu terkadang mati dan terkadang menyala. Sehingga orang tadi ketika cahayanya nyala berjalan, ketika mati gak berjalan, ya. Itu kadar cahaya yang Allah berikan kepada mereka. Itu tentu sesuai dengan amalan-amalan
mereka masing-masing. Adapun orang-orang munafik, mereka diberikan cahaya hanya di awal-awal saja, sebagai bentuk tipuan Allah kepada mereka, karena di dunia mereka berusaha menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang munafik, zahirnya itu menampakkan keislaman, tapi di dalam hatinya benci kepada Islam. Sehingga ketika di akhirat kelak pun mereka hanya diberikan cahaya itu di awal-awal tok. Tapi setelahnya redup cahaya mereka, karena mereka itu berjalan di belakang orang-orang yang beriman, ngumpet di belakang orang-orang yang beriman. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-14 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna." Hari di mana orang-orang munafik baik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, "Unzuruna, tunggulah kami." Tunggulah kami. Kenapa? Karena mereka berjalan di belakang orang-orang yang beriman. Setelah itu mereka mengatakan, "Naqtabis min nurikum." Ya, berikanlah cahaya, sebagian cahaya kalian kepada kami. Qila rji'u wara'akum faltamis nura. Kemudian orang-orang beriman mengatakan, kembali kalian ke belakang, pergi sana, carilah cahaya kalian sendiri-sendiri. Faduriba bainahum bisuri lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil adzab. Kemudian setelah itu ditampakkan batasan atau pembatas, dinding yang dalamnya itu berupa rahmat, kemudian di luarnya itu berupa azab. Yunaduhum alam nakum ma'akum. Kemudian orang-orang munafik memanggil lagi orang-orang yang beriman, bukankah kita ini bersama kalian? Iya, bersama orang-orang yang beriman, tapi ketika di dunia. Qalu bala, maka orang-orang yang beriman pun mengatakan, iya, kalian di dunia bersama kita. Walakinnakum fatantum anfusakum. Akan tetapi kalian mencelakai diri-diri kalian sendiri. Watarabastum, kalian hanya menunggu tok. Wartabtum, bahkan kalian ragu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wa gharratkumul amani, dan kalian tertipu dengan angan-angan kalian. Hatta jaa amrullah, sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa gharrakum billahil gharur, sampai setan datang, ya, menipu kalian tentang Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyah, maka pada hari ini tidak ada tebusan. Wala minal ladzina kafaru, pun juga dari orang-orang kafir enggak ada. Ma'wakumun nar, Allah tegaskan kepada orang-orang yang munafik, tempat kalian adalah di neraka. Hiya maulakum, itulah tempat berlindung kalian. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Ya, itu keadaan orang-orang munafik ketika melewati sirat. Ya, mudah-mudahan dengan ini kita bisa memiliki gambaran bagi perjalanan kita nanti di akhirat kelak, karena kita pasti akan melewatinya. Pasti akan datang fase di mana kita akan melewati sirat, sehingga tergambar di benak kita, oh, ada orang-orang yang melewati sirat itu dalam keadaan seperti angin, seperti kilat, seperti mata berkedip. Ada juga orang-orang yang ditabrak dengan paku sehingga dia terluka, dan ada juga yang terdolong ke dalam neraka. Atau bahkan keadaan seperti orang-orang kufar yang mereka baru lihat sirat langsung kejebur, langsung jatuh ke dalamnya. Sehingga kita bisa menimbang bagaimana keadaan kita ketika melewati sirat. Ingat, disesuaikan dengan amalan kita, disesuaikan dengan amalan kita. Maka perbanyak amal saleh, karena itu adalah bekal untuk kita selamat di akhirat kelak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.